Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Julianingrum dengan NIM 12011940888 dari kelas TI 4309. Kali ini saya akan membahas keterkaitan daya beli masyarakat Indonesia saat masa pandemi berdasarkan data yang saya dapat. Dilansir dari sebuah artikel di kompas.com, pemerintah mengakui daya beli masyarakat saat ini melemah karena pendapatannya menurun. Penurunan pendapatan ini salah satunya akibat dari meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selaras dengan meningkatnya angka kasus COVID-19, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 menjelaskan, jumlah orang yang tidak bekerja semakin banyak, perusahaan enggan merekrut pekerja, bahkan yang kerja dirumahkan. Dalam sebuah diskusi daring di Jakarta, menurutnya selain PHK, penurunan pendapatan juga disebabkan oleh pengurangan gaji hingga turunnya omset usaha. Berdasarkan informasi dari media Kompas pada tanggal 5 Oktober 2020, indikator pendapatan masyarakat menurun itu antara lain penurunan perdagangan industri retail, penurunan produksi usaha, penurunan nilai tukar petan, dan penurunan pendapatan ke pekerja. Di sini menjelaskan, penurunan daya beli masyarakat itu sejalan dengan laju inflasi saat ini yang rendah, bahkan terkontraksi 0,1% pada Juli 2020. Kontraksi alias deflasi 0,05% pada Agustus dan September 2020. Dengan kondisi itu, kata dia, saat ini memasuki deflasi atau harga tidak mengalami kenaikan karena sepi permintaan. Begitu juga pertumbuhan ekonomi menurun, imbuh dia, bahkan mengalami kontraksi 5,32% pada kuartal 2 2020 dan diproyeksikan kembali kontraksi meski membaik mencapai 2% pada kuartal 3 2020. Meski diproyeksi terjadi perbaikan pada kuartal 3 2020, pertumbuhan ekonomi yang negatif dalam 2 kuartal berturut-turut merupakan resesi ekonomi. Permintaan jauh lebih kecil dari suplai, akibatnya harga turun karena permintaan turun. Akibat dari penurunan daya beli itu direfleksikan di mana konsumsi dan investasi mengalami kontraksi, katanya. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja formal maupun informal terdampak kasus COVID-19 mencapai lebih dari 3,5 juta. Dari jumlah itu, data yang sudah disaring melalui BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,14 juta pekerja terdampak, dengan rincian pekerja formal dirumahkan mencapai 1,13 juta, pekerja formal di PHK 383.000, dan pekerja informal terdampak mencapai 630.000 orang. Pandemi ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian secara global maupun nasional. Terjadinya PHK di Indonesia mempengaruhi pendapatan masyarakat yang berdampak pada daya beli masyarakat yang mengakibatkan terjadinya inflasi sekian persen. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan pandemi COVID-19 berdampak kepada banyak aspek masyarakat, terutama terkait kebijakan pemerintah dan berpengaruh secara tidak langsung ke pendapatan negara. Kedua, pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk mendongkrak daya beli masyarakat dalam bidang UMKM dan sektor swasta sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi nasional. Dan yang terakhir, menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan rekrutasi dan subsidi bunga kredit sehingga pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Dengan adanya langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih.